Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Bustam Pandre dengan NIM S1S1 22021 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi Python mengenai tree atau pohon dalam bahasa pemrograman Python. Jadi kita masuk ke pembahasan atau overview, di mana overview atau ringkasan ini di dalamnya ada introduction to tree atau pengenalan terhadap tree atau pohon. Terus di dalam definisi ini, introduction tree, terdapat definisi property. Terus terdapat juga tree ADT atau abstract data type, computing depth and height. Terus yang kedua ada binary tree. Yang ketiga ada implementasi tree-nya, yang dimana dalam implementasi tersebut terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan linked list atau menggunakan array. Yang keempat ada tree traversal algoritma. Nah, dan yang terakhir itu ada summary atau ini daftar pustaka. Nah, kita masuk ke introduction tree atau pengenalan atau pengantar dari tree. Nah, tree itu didefinisikan sebagai a non-linear data structure atau sebuah struktur data yang tidak linear. Nah, yang kedua itu menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear, array atau daftar tertaut. Nah, daftar tertaut ini linked list. Jadi salah satu keunggulan dari prinsip tree atau pohon ini dalam Python yaitu ada algoritma khususnya, yang dimana algoritma khusus ini keuntungannya itu lebih cepat untuk melakukan sebuah pencarian atau pengambilan data dari sebuah tempat penampungan data tersebut. Lebih cepat dia mencari sebuah data di situ, atau lebih cepat juga dia mengambil datanya. Nah, kenapa bisa cepat? Di sini dijelaskan kalau dia itu keuntungannya karena dia struktur data non-linear. Nah, kalau struktur data linear dia itu seperti array dan daftar tertaut atau linked list. Nah, yang ketiga itu menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Nah, maksudnya itu di sini tuh dijelaskan kalau terdapat sebuah hierarki, yang dimana hierarkinya ini merujuk pada materi tree yang saya akan bahas sebentar. Nah, di sini ada Abraham, terus terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Ismail, Ishak, terus Imran. Nah, ini dia maksudnya hierarkinya. Nah, hierarki ini organisasi data yang dimaksud di sini. Nah, jadi ada hierarki atau kedudukannya lah kalau dalam bahasa Indonesia. A family tree showing a sum descent of Abraham as recorded in Genesis chapter 25 sampai 36. Oke. Definisi dan properti pohon atau tree. Tree atau pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Nah, dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan nol atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Di sini dijelaskan kalau tree atau pohon itu memiliki sebuah hierarki. Nah, hierarkinya ini dijelaskan di sini kalau elemen teratas dari pohon itu merupakan disebut dengan akar pohon. Nah, hierarkinya seperti ini dia. Jadi contohnya itu seperti ini, elektronik. Terus dari elektronik itu terbagi menjadi beberapa cabang, yaitu RD, purchasing, sama manufacturing. Terus terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Terus ada juga beberapa cabang yang di atas ini yang tidak memiliki turunan ya, atau descendant. Nah, di sini contohnya ada sales, turunannya ada domestik, internasional. Terus ini manufacturing, ada TV, CD, tanner, dan lain sebagainya.
Definisi formal. Definisi formal, kita mendefinisikan pohon sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa sehingga not tersebut memiliki A. Memiliki sebuah hubungan orang tua anak yang memenuhi sifat-sifat berikut. Nah, jika T tidak kosong, ia mempunyai simpul khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Yang kedua, setiap not V dan T yang berbeda dari root memiliki not induk unik. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Perhatikan bahwa menurut definisi kita, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konversi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Nah, atau biasa disebut dengan sibling. A not simpul V bersifat eksternal. Jika V tidak mempunyai anak, sebuah not V bersifat internal jika ia mempunyai satu atau lebih anak luar simpul yang dikenal sebagai daun. Suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V, atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Sisi pohon T adalah sepasang simpul U, V sehingga U adalah induk dan V atau sebaliknya. Jalur T adalah rangkaian not sedemikian rupa sehingga dua not yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya, pohon yang berdekatan berisi jalur CS252, Project, Demos, Market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap not. Ini dia contohnya. Ini dia materi tree ini memiliki sebuah konsep yang bernama hierarki. Jadi gambar-gambarnya itu pasti seperti ini, ya. Terus di sini dijelaskan kalau di jalur T itu rangkaian not sedemikian rupa. Nah, contohnya itu pohon yang berdekatan berisi jalur CS25, Project, Demos, dan Market. Nah, untuk implementasinya itu seperti ini. Yang pertama itu kan nenek moyangnya atau yang bertindak sebagai U-nya itu dia user, RT, coursers. Nah, user ini terbagi menjadi dua. Ada dua V-nya atau keturunannya. Yang pertama CS016 dengan CS252. Nah, di sini dijelaskan kalau contohnya itu salah satunya jalur T itu yang ini CS252. Terus lanjut keturunan yang selanjutnya yaitu project. Terus keturunan yang selanjutnya yaitu demos. Dan yang terakhir dia keturunannya market. Dari CS25 sampai ke market itu merupakan salah satu contoh dari jalur T. Dan di sini dijelaskan kalau hierarki pewarisan untuk memodelkan berbagai abstraksi dan implementasi struktur data tree. Nah, di sini ada tree-nya, array binary tree, terus linked binary tree, terus masuk ke binary tree, dan dimana binary tree ini merupakan bagian dari tree dan linked tree. Nah, kita masuk ke pohon ADT atau the tree ADT atau abstract data type. Kita mendefinisikan abstract data type tree menggunakan konsep posisi atau possession sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini.
P titik elemen, yang dimana P ini merupakan implementasi dari posisi atau position. Nah, fungsi elemen ini bertindak sebagai mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Nah, yang mana P-nya ini yang ini. Jadi P ini merupakan sebuah variabel, salah satu bagian dari position itu sendiri. Nah, terus masuk pohon ADT atau Tree Abstract Data Type, kemudian mendukung metode pengaksesan seperti berikut. Nah, metode pengaksesan ini kurang lebih sama seperti yang saya bahas di video-video sebelumnya, yang seperti insert, terus pop, terus top, dan selainnya, karena sudah dijelaskan kalau tree itu merupakan opsi lain dari penggunaan stack atau queue. Jadi selain stack dan queue itu bisa menggunakan tree juga, jadinya metodenya itu hampir sama. Perbedaannya itu mungkin pada implementasinya sama, fungsi-fungsinya, nama fungsinya beda, sama ya itu mungkin sekiranya sama, ada beberapa keunggulan dan kelebihan tiap-tiap materinya. Nah, sebagai contoh, kalau yang di tree ini, yaitu yang pertama ada root, yang dimana root itu fungsi yang mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T itu kosong. Nah, terus T is root. Nah, dia itu fungsi yang mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon. Jadi jika posisi P-nya itu adalah akar dari pohon, maka dia itu akan mengembalikan value true. Jika tidak, maka dia akan mengembalikan value false. Yang ketiga, T-parent P, yaitu fungsi yang mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Terus T-num children, yaitu mengembalikan jumlah anak atau total anakan pada posisi P. Yang kelima, T-children, yaitu fungsi yang mengembalikan hasil iterasi anak-anak dari posisi P. Terus yang keenam, T is leaf, yaitu mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Yang ketujuh, yaitu adalah T, yaitu mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. Yang kedelapan ada T is empty, yaitu fungsi yang mengembalikan true jika pohon tidak berisi posisi apapun. T possession, yaitu fungsi yang menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Dan yang terakhir, iter T, yaitu fungsi yang menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Nah, kita masuk ke mengetik bebek atau typing duck atau duck typing. Duck typing ya. Duck typing itu adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak penting. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atribut memanggilnya, karena alasan ini pengetikan bebek kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan bebek, kami tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe fungsi atau metode. Ini menyeratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanan pada perilaku. Dengan analogi untuk bahasan komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan perilaku seperti itu. Nah, jadi di
Duck typing itu di sini dijelaskan kalau sebuah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi. Nah, suatu objek yang diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung. Nah, terus semua tanda tangan atau signaturnya expect of the object at runtime, yaitu diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Nah, di sini dijelaskan juga kalau jenis objek itu tidak penting. Yang penting itu perilakunya. Nah, perilaku itu merujuk pada ciri khas dari atribut atau variabel yang diteruskan ke dalam fungsi tersebut atau metode tersebut. Jadi di sini itu tidak terlalu ditekankan kalau suatu tipe datanya. Yang penting itu fungsinya dan ciri dari atribut itu sendiri yang penting. Nah, di sini ditekankan kalau objek itu tidak penting, asalkan perilaku atau ciri khasnya seperti itu. Oke, kita masuk ke kelas basis abstrak untuk struktur data pohon atau abstract base class for tree data structure. Nah, kami mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Kelas dasar terdiri dari kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, beberapa metode konkret. Nah, ini mana dia itu is root, terus is leaf sama is empathy. Nah, dimana 3 metode ini sudah saya jelaskan. Kalau is root dia mengembalikan true jika posisi P itu merupakan root pada pohon T. Terus is leaf itu dia mengembalikan true jika posisi P itu tidak memiliki children atau anakan atau keturunan. Terus yang terakhir itu is empathy, di mana dia itu akan mengembalikan true jika posisi pohon itu tidak memiliki anakan atau not apapun. Yang penting di dalam pohonnya itu tidak ada, makanya is empathy itu akan mereturn true. Kalau ada, maka dia akan mereturn false. Nah, tidak ada instance atau hal atau variabel atribut yang langsung dibuat untuk basis abstract class. Dan sini ada codingannya, mungkin bisa kita coding langsung saja.
Ya baik, kurang lebih seperti ini implementasi dari kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Nah, itu kurang lebih seperti ini. Yang dimana di sini ada kan kelas tree-nya. Nah, yang bertindak sebagai struktur dari pohon atau tree ini. Nah, di dalam pohon ini terdapat satu kelas yang bernama possession. Nah, possession ini yaitu bertindak sebagai lokasi tiap elemen di dalam pohon atau tree. Nah, di dalam kelas possession terdapat beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi element, di mana dia itu mereturn kembali elemen yang ada di dalam posisi ini. Yang kedua ada a key, di mana dia itu akan mereturn value true jika posisi lain itu merepresentasikan posisi yang sama. Dan NE yaitu fungsi yang mereturn kembali true jika yang lain itu tidak yang elemen lain yaitu tidak merepresentasikan lokasi yang sama. Jadi dia ini kebalikan, EQ dan NE itu fungsi yang berkebalikan. Nah, kita masuk ke abstract metodenya, yang dimana dia itu bertindak sebagai support. Seperti yang saya jelaskan tadi di slide-nya ada, yang namanya ada root. Nah, def root ini dia itu bertindak sebagai fungsi yang mereturn posisi di dalam pohon atau tree-nya, dan akan mereturn tidak ada jika tidak ada posisi dalam pohon ini. Yang kedua ada parent, yaitu mereturn posisi sebagai parent dan akan mereturn none jika tidak ada. Yang ketiga ada num children atau jumlah atau total children yang mereturn posisi total dari children yang ada di dalam posisi P. Yang keempat ada children, yaitu mereturn kembali posisi children. Yang kelima adalah yaitu fungsi yang mengembalikan total dari elemen yang ada di dalam pohon. Terus ada concrete method yang dalam kelas ini, yang dimana ada 3, yaitu is root, is left, dan is empty. Yang ini dia, is root, is left, dan is empty. Yang dimana is root itu merupakan fungsi yang mereturn kembali true jika posisinya itu merepresentasikan root pada tree. Yang kedua ada is left, yaitu dia itu akan mereturn true jika posisinya itu tidak memiliki children di dalamnya. Yang ketiga itu dia itu is empty, yaitu mereturn kembali true jika tree-nya itu kosong. Nah, seperti itu. Kedalaman komputasi atau computing deep. Nah, dalam computing deep ini, misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Kedalaman atau deep P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah 0 seperti yang dimiliki akar tersebut, tidak ada leluhur atau U-nya. Kedalam P juga dapat didefinisikan sebagai rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Dan jika tidak, maka kedalaman P adalah suatu yang ditambahkan ke dalam induk P. Nah, contohnya di sini dijelaskan jika P-nya itu merupakan posisi simpul pada T. Nah, terus kedalamannya itu jumlah nenek moyang yang ada pada moyang P, tapi tidak termasuk P itu sendiri. Untuk setiap node non-root, kami menambahkan satu ke dalam induknya. Jadi dia ini mewakili kedalaman atau deep. Nah, kedalamannya itu dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, ini kan anunya P-nya. Nah, P-nya itu kan tidak dihitung. Jadinya D-nya itu sama dengan 0 karena masih di dalam titik awal. Nanti dia menyelam lagi, masuk. Nah, D-nya itu sama dengan 1 karena sudah satu kali berpindah. Di sini juga sudah 1. Di sini untuk karena ada keturunannya di sini ada 2, jadinya bisa kita masukkan lagi di sini D-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan 2. Di sini
tetap D-nya sama dengan 1 karena tidak memiliki keturunan siapapun. Seperti itu konsep dari deep computing. Oke. Waktu berjalan T ke dalam P untuk posisi P adalah suatu saat P-nya itu menunjukkan ke dalam P pada pohon T karena algoritma itu melakukan langkah rekursif. Waktu konstan untuk setiap leluhur P. Kedalaman P itu berjalan dalam waktu ON karena kasus terburuk di mana N adalah jumlah total posisi T. Karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N plus 1 jika semua not membentuk satu cabang. Nah, untuk codingannya seperti ini. Nah, ini kita tes. Kita coding saja dulu ini. Di sini ada def save P. Oke. Nah, ini codingan seperti ini. Def self titik self, P. Return the number of the levels separating position P from root. If self is root, P return 0, else return 1 plus self titik parent P. Nah, di sini juga ada contohnya. Jumlah notnya kan 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5 sama 1, 2, 3, 4, 5. Kedalaman max-nya itu untuk D1 dia 1, 2, 3, 4, dia 4. Kalau ini 1, 1, 2, 2. Berarti kedalaman max-nya ini 2. Walaupun sama-sama jumlah notnya, tapi penempatan dari keturunannya itu mempengaruhi kedalaman dalam sebuah pohon. Kita masuk ke menghitung tinggi atau computing height. Nah, menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong T adalah tinggi akar T. Dalil tinggi pohon tak kosong T sama dengan kedalaman maksimum posisi daunnya. Kami menyediakan 2 implementasi untuk menghitung ketinggiannya. Height 1P yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke ON pangkat 2 kompleksitas waktu kasus terburuk. Height 2 yang memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Nah, itu seperti ini cara untuk menghitung tingginya. Jadi dia itu dari bawah ke atas karena dia kan tinggi. Nah, seperti itu. Terus ada N jumlah posisi di pohon, misalkan terdapat posisi daun L. Waktu komputasinya itu O dalam kurung N plus sigma P elemen asli L dalam kurung D indeks P di plus 1. Setiap panggilan ke fungsi dep memiliki waktu konstan O dalam kurung dp plus 1 yang dalam kasus terburuk dapat berupa kompleksitas waktu N kurang 1 atau ON. Jadi sigma P elemen asli L dalam kurung D indeks P plus 1 itu tidak terbatasi atau infinity N kuadrat.
Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Heng 1 adalah O dalam kurung N plus N kuadrat mendekati 0 mendekati O dalam kurung N kuadrat. Dimana fungsi itu seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, seperti ini codingannya. Ini def high-nya return the heck of the three words, but worst case time return makes self dep pay for pay in self position if self is left. Nah, oke. Nah, ini adalah kasus 1 N sama dengan 5, terus L-nya sama dengan 3. Di sini C1 sama dengan 1, kedalaman 2, C2 sama dengan 1 plus 2 sama dengan 3, terus C3 nya 1, terus C4 nya kedalaman 4, 1 tambah 3 sama dengan 4, C5 nya 1 tambah 3 sama dengan 4 juga, terus disigmakan atau disumkan 5, terus batas atas 5, batas bawah I, yang dimana I sama dengan 1, CI nya sama dengan 13. Seperti itu. Ini juga sama, C11, C22, C33, C44, C5 itu 1 plus 5, yang mana sama dengan 6, terus batas atas batas bawahnya sama tadi, terus C1 nya sama dengan 10. Di sini ada catatan dengan bertambahnya N, batas atas waktu komputasi akan menjadi kuadrat dengan N. Nah, Heng 2 itu memberikan kinerja dalam waktu terburuk. Ini berkembang secara top down. Kids P itu berjalan dalam waktu Q-Med menunjukkan jumlah anak dari P. Heng P menghabiskan O CP plus 1. Posisi P untuk mengikuti maksimum, jadi waktu berjalan keseluruhannya adalah O dalam kurung sigma P dalam kurung CP plus 1 sama dengan O dalam kurung N plus sigma CP sama dengan O dalam kurung N plus N kurang 1. Kodenya seperti ini, ada def hang-nya, ini 1, penon, terus ada proporsinya, misalkan T adalah pohon dengan N posisi, dan misalkan CP menyatakan banyaknya anak dari posisi P dan T, kemudian menjumlahkan posisi T, maka akan ada rumus sigma P CP sama dengan N kurang 1. Pembenarannya, setiap posisi T itu kecuali akar adalah anak dari posisi lain, dan dengan demikian menyumbangkan 1 unit pada jumlah di atas.
Oke, kita coding lagi. Oke, sudah implementasinya seperti ini. Yang dua ada hang 1, hang 2, hang dan hang 2 yang tadi implementasinya. Kurang seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini dia contohnya. Ini ada n-nya sama dengan 5, C1 sama dengan 2, C2-nya 0, C3-nya 2, C4-nya 0, C5-nya 0. Jumlah total anak di pohon itu sigma P, CP sama dengan 4. Itu sama 2 dan ini. Ya. Oke. Kita masuk ke pohon biner atau binary tree. Nah, pohon biner ini adalah pohon terurut dengan properti berikut. Setiap node itu mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Subpohon atau subtree yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul internal V disebut kiri. Subpohon atau subpohon kanan bisa masing-masing dari V. Pohon biner dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tidak tepat berarti tidak tepat. Contohnya, pohon keputusan yang adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil biner berdasarkan serangkaian pertanyaan ya atau tidak. Nah, itu dia decision tree. Nah, decision tree atau pohon keputusan. Ekspresi aritmatika dapat merepresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta, dan node internal adalah operatornya. Nah, ini dia. Biasanya ini ditemukan pada sebuah program-program apa ya namanya gitu. Yang penting dia itu berdasarkan pada sistem pakar dia. Jadi seperti sistem pakar dia konsepnya. Jadi kita disuruh memilih antara ya dan tidak. Are you nervous? No. Yes atau no. Savage account. Will you need access most of money within the next 5 years? Yes atau no. Nah,
Jadi setiap pilihan yes atau no-nya itu akan memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, seperti ini juga dia. Ini gambaran dasarnya dia seperti ini. Contoh pohon biner. Definisi pohon biner rekursif itu pohon biner kosong atau yang terdiri dari sebuah simpul R yang disebut akar dari T yang menyimpan sebuah elemen pohon biner yang mungkin kosong disebut subpohon kiri dari T. Pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak atau tipe data abstrak atau abstract data type. Pohon biner merupakan spesialis pohon yang mendukung 3 metode pengaksesan tambahan T-leaf, P yang mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if P yang tidak mempunyai anak kiri. T-right itu mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika tidak mempunyai anak yang berhak. T-sibling mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Seperti itu. Ya baik, kita masuk ke binary tree abstract based class implementation atau implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Kelas binary tree masih bersifat abstrak, di mana ia mewarisi semua properti dari kelas tree, misalnya parent, leaf, dan root. Nah, kelas tree ini yang kita buat pertama di awal tadi, yang ini, yaitu mengambil properti yang ada di dalam kelas tree. Lanjut. Kelas binary tree juga menyediakan dua deklarasi untuk dua abstrak baru metode. Yang pertama itu metode kiri P, yang dimana yaitu posisi anak kiri P dan kanan P atau right P yaitu posisi anak kanan P. Terus kelas binary tree juga menyediakan implementasi konkret dari dua metode. Nah, yang pertama itu sibling P atau saudara kandung, yaitu anak lain dari orang tua P, dan kids P yaitu menggenerate untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Nah, ini implementasinya. Kita coding implementasinya.
Ya, untuk implementasinya seperti ini, di mana kelas binary tree itu mewarisi semua properti dari kelas tree. Nah, semua properti dari kelas tree itu diwarisi ke binary tree. Terus di dalam binary tree terdapat beberapa fungsi khusus, yaitu def left, yaitu akan mereturn posisi representasi dari left child, namun jika tidak ada akan mereturn none jika tidak memiliki left child. Begitu juga dengan left right, itu akan mereturn posisi representasi right child, namun akan mereturn none jika tidak mempunyai right child. Terus def sibling, yaitu akan mereturn kembali posisi representasi dari sibling dan akan mereturn none jika tidak ada sibling. Jadi mana untuk codingannya itu parent sama dengan self parent dan grup P. Jika parent tidak ada, maka di return tidak ada. Namun jika parent itu sama dengan self titik left parent, yang dimana ada, maka dia akan mereturn self right. Nah, dengan ketentuan kemungkinan non. Namun kalau P-nya itu tidak sama dengan self left, berarti dia akan mereturn self left gitu. Terus def children self, P itu akan menggenerate iterasi posisi representasi children, jadi itu akan menampilkan iterasinya. Nah, dimana jika self titik left-nya itu tidak sama dengan non, maka dia itu akan menampilkan self titik left. Terus jika self titik right-nya itu tidak sama dengan non, maka dia itu akan menampilkan self titik right. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sifat pohon binar atau property of binary tree. Kita menyatakan himpunan semua node dan A pohon T pada kedalaman yang sama dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2D. Jumlah maksimum node pada tingkat pohon binar bertambah secara eksponensial. Eksponensial itu berarti perpangkatan. Makanya di sini tertulis 2 pangkat D karena 2 dipangkatkan D. Jadi secara eksponensial atau perpangkatannya, di mana pangkatnya itu yaitu D seiring dengan turunnya pohon. Contohnya seperti ini. Maximum number of node is a level of binary tree. Proportion 8.8. Let T be non-empty binary tree and let n, A, N1, N high denote number of node, number of external node, number of internal node, and height of T respectively. Then the T has the following property sebagai berikut. Also, if T is proper, then T has the following property. Proportion in a non-empty property binary tree with the NA external node and N1 internal node, we have NA sama dengan N1 plus 1. Pembenaran, kami membuat 2 tumpukan atau stack, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Kasus 1, jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus 2, jika memiliki lebih dari satu node, kami menghapus pasang satu node eksternal dan satu internal, sekaligus pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Perhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk binar yang tidak tepat, pohon dan pohon non binar. Nah, contohnya seperti ini dia. Yang pertama, dia itu kasus pertama, dia itu memasukkan V-nya, satu node-nya ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun yang di tumpukan internal. Sedangkan untuk yang kasus kedua, katanya dia itu menghapus pasang satu node eksternal yang tadi, yang ini dia hapus, jadi makanya dari sini hilang. Seperti itu. Kita masuk ke implementing trees atau pelaksanaan pohon.
Struktur tertaut untuk pohon binar. Representasi berbasis array untuk pohon binar. Struktur tertaut untuk pohon umum. Linked structure for binary tree atau struktur tertaut untuk pohon binar. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, simpul induk. Pohon P memelihara dua variabel. Variabel untuk menyimpan referensi ke node akar, ukuran variabel mewakili jumlah total node, dan T. Nah, seperti ini. Masuk ke implementasi Python dari struktur pohon binar tertaut. Sebuah subkelas dari kelas binary tree ini mendefinisikan dua kelas bersarang, kelas node non-public untuk mewakili node, kelas posisi publik yang membungkus node, diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut. Yang pertama, validitas. Utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemanggilan, dan operasi pembaruan linked binary tree yang dimana ada add root, terus add leaf, add right, replace, dan attach. Nah, gunanya itu seperti ini dia. Seperti ini. Jadi dia itu tambahan dari kelas binary tree tadi yang sudah diturunkan. Terus nanti implementasinya seperti ini. Ini kita langsung coding saja.
Ya baik, untuk implementasi dari Python dari struktur pohon biner tertaut ya, sudah saya selesaikan yang ini, yang lumayan panjang, sampai berapa sih, sampai 300-an, 400. Nah itu akan seperti ini nanti. Coba kita jalankan. Di sini juga saya sudah memanggil fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas tree ini supaya bisa kita lihat. Terus kita samakan juga dengan yang ada di dalam modulnya ini. Nah terus di sini Providence, Chicago, terus Seattle, terus Chicago, Baltimore, New York, Baltimore, New York, Seattle. Nah, terus di bawahnya juga. Nah, yaitu ini minus ini. Yang penting sama lah dia. Nah, dan ini berarti dengan ini berarti codingan saya sudah benar, sudah sesuai dengan yang ada di dalam modul. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di dalam modul. Nah, sampai kita masuk ke yang terakhir ini, halaman 30. Performance of linked binary tree implementation. Nah, kinerja implementasi pohon biner tertaut. Nah, yang pertama itu ada operasi learn dan isempty, di mana learn itu untuk beratan panjang dari elemen dan isempty untuk mengecek apakah tree-nya itu kosong atau tidak. Runtime O1, terus root parent, left right, sibling, children, dan num children, yang dimana itu merupakan div khusus pada implementasi linked list dalam pohon binary. Nah, terus running time-nya O1 juga, terus is root dan is leaf O1, depth itu kedalaman, yaitu running time-nya dalam kurung dp, yang dimana dp ini merupakan deep p, kedalaman dengan indeks p ditambah dengan 1. Terus high-nya yaitu tingginya yaitu on, dan add root, add leaf, add right, replace, delete, dan attach yaitu O1 juga. Seperti itu. Ya baik, mungkin sekian dari saya tentang materi tree atau pohon dalam bahas pemrograman Python, di mana kesimpulan saya bisa ambil yaitu tree ini jika dibandingkan dengan kumpulan stack atau antrian, stack dan queue, yaitu tree ini lebih kompleks lagi dan lebih sulit, namun implementasinya itu untuk contoh-contoh yang lebih kompleks lagi daripada tree dan juga daripada stack dan juga queue. Nah, karena di dalam tree itu terdapat sistem yang namanya hierarkis. Nah, yang hierarkis ini, yang ini yaitu konsep hierarkis, yaitu salah satu konsep yang sangat menonjol di dalam materi tree ini atau pohon ini. Nah, terus untuk implementasinya juga itu pasti contohnya lebih sulit lagi. Jadi ketika kita mendapatkan mungkin contoh yang susah untuk diimplementasikan menggunakan stack ataupun queue atau dequeue atau linked list, mungkin bisa kita implementasikan dengan menggunakan tree. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan dalam perkataan atau pemahaman saya, mohon dimaklumi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.